Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Denai di mana saja berada, pada sore hari ini kami atas nama FK Yasin Forum Kelompok Yasin Kota Payakumbuh akan melaksanakan Tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran ini merupakan salah satu program rutinitas Kelompok Yasin Kota Payakumbuh yang bekerja sama dengan TV Denai. Alhamdulillah, kegiatan ini sudah berlangsung 2 kali dengan hari sekarang. Dan perlu kami sampaikan bahwa di samping Tadarus Al-Quran yang kita lakukan setiap tahun, kami juga melaksanakan kegiatan pelayanan, memberikan kepedulian pada masyarakat kita di Kota Payakumbuh, termasuk anggota Yasin Kota Payakumbuh dan juga anggota-anggota organisasi sosial keagamaan yang ada di Kota Payakumbuh melaksanakan atau menggelar bazar murah Ramadan yang dikoordinir oleh FK Yasin Kota Payakumbuh dengan melibatkan organisasi sosial keagamaan, diantaranya IPMI, BKMT, Aisyah, MTI, KPMDI. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berlangsung selama 10 hari. Yang kita gelar itu adalah bazar untuk kebutuhan pokok, minuman herbal, dan juga makanan-makanan persiapan untuk lebaran atau kue-kue lebaran. Kemudian para pemirsa, perlu kami informasikan, FK Yasin Kota Payakumbuh setiap bulannya melaksanakan kegiatan rutin yang dipergilirkan di setiap kecamatan. Kegiatan ini dilaksanakan di salah satu masjid yang sudah ditetapkan oleh kecamatan yang bersangkutan. Kegiatan ini kita silakan dengan kegiatan wirid bulanan atau tausiah akbar yang dihadiri oleh seluruh anggota Yasin se-Kota Payakumbuh. Kemudian di samping anggota Yasin menerima tausiah, juga Yasin Kota Payakumbuh menyerahkan bantuan yang sifatnya untuk pendidikan yang kita istilahkan dengan bantuan biaya pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak dari anggota Yasin yang masih berpendidikan baik di SD maupun di SMP dan termasuk di SLTA yang jumlahnya setiap bulan 2 orang. Kemudian di samping itu juga kami sudah melaksanakan program S3 sedekah 1000 sehari yang pada akhirnya kita kemas dalam bentuk paket sembako, dan ini juga dikoordinir oleh kota, diserahkan di kecamatan bersangkutan hasil dari paket sembako yang sudah dikumpulkan oleh masing-masing kelompok yang berada di kecamatan bersangkutan. Para pemirsa yang kami hormati, Tadarus Al-Quran bukan hanya sebatas membaca Al-Quran oleh para si pembaca, tetapi yang kita harapkan adalah bagaimana si pembaca Al-Quran itu bisa mengartikan Al-Quran itu sendiri atau menerjemahkan Al-Quran itu sendiri, kemudian mentadaburkan isi Al-Quran itu sendiri, sehingga dengan mentadaburkan Al-Quran itu sendiri, para pembaca Al-Quran bisa memahami dan mengerti isi kandungan Al-Quran sendiri, sehingga nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Dan kemudian Tadarus Al-Quran juga sebagai syiar agama Islam yang kami harapkan agama Islam di Kota Payakumbuh dengan dengungan ayat-ayat suci Al-Quran bisa membuming di tengah-tengah kehidupan masyarakat Kota Payakumbuh. Terakhir, sebelum memulai kegiatan ini, kami sampaikan pada pemirsa, Tadarus Al-Quran ini akan disajikan dalam bentuk tim. Pembaca Al-Quran itu adalah Desi Anggraini, SPD, kemudian sari tilawah oleh
Solehati SPD AUD, kemudian pensurah Al-Quran itu sendiri Bapak Karespi SAG MPD. Inilah yang bertugas pada sore hari ini untuk pelaksanaan tadarus Al-Quran. Para pemirsa yang kami hormati, sebelum kita mulai, marilah kita buka acara tadarus Al-Quran ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian atas perhatian dan kebersamaan kita mengikuti acara ini. Terlebih dahulu kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Sungguh engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagaimana wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nampak yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka bertengadah. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka, atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman juga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Denai yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sore ini kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, sore hari ini kita dapat hadir di studio ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan arti penting bagi keberadaan organisasi FK Yasin ke depan, dan juga bagi kita dalam mempelajari dan mentadaburi Al-Quran yang kita yakini sebagai pedoman hidup bagi kita. Selawat dan salam kita mohonkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa tercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atas segala perjuangan yang telah beliau lakukan, yang telah beliau persembahkan untuk kesejahteraan kita umat manusia. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh, meniru dan meladani pri hidup dan kehidupan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah para pemirsa yang kami muliakan dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
sebentar ini kita telah membacakan surat Yasin dan telah diterjemahkan dari ayat 1 sampai ayat 10. Beberapa persoalan yang dapat kita ambil hikmah dari surat Yasin ayat 1 sampai 10 ini, diantaranya ada beberapa hal. Pertama, makna yang terkandung dalam kata Yasin itu sendiri. Ya. Menurut para ahli tafsir, ya, Yasin itu mempunyai beberapa makna. Ya. Pertama, para ahli berpendapat bahwa Yasin itu bermakna berkenaan dengan al-insan atau manusia. Kemudian yang kedua berkenaan dengan nama Al-Quran. Dan yang ketiga berkenaan dengan nama Rasul. Dalam hal ini tentunya Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat berkenaan dengan makna nama dari surat Yasin itu sendiri. Nah, ini menurut pendapat para ahli tafsir berkenaan dengan makna kata Yasin itu sendiri. Kemudian hikmah lain yang dapat kita petik dari ayat 1 sampai 10 ini, salah satunya berkenaan dengan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya, di ayat kedua itu Allah mengatakan bahwa demi Al-Quran yang penuh hikmah. Nah, artinya adalah bahwa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan ini adalah merupakan pedoman hidup untuk kita umat manusia. Ya, baik ketika hidup di dunia maupun untuk bagaimana pedoman kita untuk di akhirat kelak. Nah, pada ayat yang lain, ya, Allah juga sudah menjelaskan, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, demikianlah kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat surat Yasin, kemudian dari Al-Baqarah ini, sesungguhnya telah menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya bahwa inilah Al-Quran, inilah pedoman hidup yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami, yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang menjadi persoalan bagi kita ke depan, bahwa dari fenomena-fenomena yang ada saat ini, kita menyaksikan sesungguhnya Al-Quran ini hampir jauh dengan keberadaan umat Islam itu sendiri. Inilah yang harus menjadi catatan bagaimana kita ke depan, ya, untuk kembali kepada Al-Quran. Tidak hanya di kota-kota, tapi sampai ke kampung-kampung, di desa-desa, kita melihat bahwa belajar Al-Quran itu seakan-akan hanya sampai ketika khatam Al-Quran itu sendiri. Setelah itu, banyak di antara anak-anak kita, kaum muslimin dan muslimat, yang tidak lagi membaca Al-Quran. Nah, ini sesungguhnya sebuah kemunduran bagi umat Islam. Ya, kenapa semakin jauh dengan pedoman hidupnya? Kenapa semakin jauh dengan Al-Quran yang sangat kita yakini, ya, bahwa inilah satu-satunya akan dapat menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Oleh karenanya, mungkin pada kesempatan ini bisa juga kita ungkap salah satu pengakuan dari salah seorang presiden Prancis, bukan ya, salah seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama Gladstone. Dia mengungkapkan ketika berbicara di parlemen, ya, sambil membawa kitab Al-Quran, intinya adalah
bahwa dia mengatakan selama bangsa Mesir berpegang teguh kepada Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan bisa hidup dengan tentram atau menjajah di daerah tersebut. Nah, ini adalah merupakan sebuah pengakuan dari pihak non-Islam yang belum mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah mengakui bahwa inilah Al-Quran. Nah, beliau mencontohkan negara Mesir, dan kita tahu negara Mesir itu adalah negara bekas jajahan daripada Inggris. Nah, jadi kalau seandainya kita di Indonesia, ya, umat Islamnya yang lebih kurang 80% memeluk Islam, kita juga sangat yakin bahwa ketika umat Islam Indonesia tetap berpegang teguh kepada Al-Quran, mempelajarinya, ya, memahaminya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, kita yakin Indonesia ini akan makmur, Indonesia ini akan sejahtera, dan Indonesia ini akan, ya, lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Nah, para pemirsa yang kami hormati, barangkali inilah sedikit yang dapat kita petik pelajaran dari surat Yasin ayat 1 sampai 10. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini akan dapat menjadi pelajaran bagi kita bersama. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.